Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa walidayhi wa ila jami'il ulama wa sadaya as-salihin wa ulama al-muslimin jami'il marahil wa rijlan wa jami'il Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutan muqaddimah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan bin Uyainah. Lanten critakake saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iku tawi Rasul iku al-mizanu timbangan al-akbaru kang gedhe wa alaihi lan ing atase turadu den pentokake apa al-asya pira-pira suwiji ala khuluqihi ing atase akhlake Rasul wasiratihi lan tindak lampahe Rasul wa hudahu lan petunjuke Rasul. Pama mungkau tawi perkara wafaqo kang nyocoki apa ma ha ing khuluqihi siratihi hudahu bahwa mungkau utawi ma iku al-haqu bener wa ma utawi barang khalafa wa ma utawi perkara khalafa kang nulayani apa ma ha ing khuluqihi siratihi hudahu bahwa mungko iku utawi ma khalafaha iku al-batilu perkara batil. Wa an Habib bin Syahid lan den critakake saking Habib bin Syahid. Kala ngucap sapa Habib bin Syahid libnihi maring putrane Habib bin Syahid. Ishab ngancanono sira kabeh. Al-fuqaha bukan sira kabeh, nanggone anake. Ishab ngancanono sira
al-fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih wa ta'allam lan belajar sira minhum saking fuqaha adabahum ing adabe fuqaha fa inna dzalika mongko satemene mengkono ta'allumul adab ahabu iku luwih den demeni ilaya maring ingsun mingkasirin tinimbang perkara kang akeh minal hadisi saking hadis tegese saking ilmu. Kemarin sudah dijelaskan tentang Mbah Hasyim ini di sini yang ditulis Mbah Hasyim adalah riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh mereka-mereka yang punya tawaduk yang besar, ya. Mulai dari kemarin periwayatan yang dari Nyai Aisyah tentang 3 kemarin, kemudian dari Ibnu Sirin, Ibnu Hasan Al-Basri, dan sekarang dari Sufyan. Yang diriwayatkan Sufyan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan timbangan yang sangat besar. Maksudnya timbangan itu apa? Maksudnya Rasulullah kok diucapkan sebagai timbangan sing besar itu piye? Maksudnya Rasulullah itu adalah sebagai ukuran, sebagai patokan, ya. Karena apa? Wa alaihi tu'radul asya. Karena segala sesuatu itu semuanya disandarkan kepada Nabi Muhammad. Baik akhlaknya, baik perjalanan hidupnya, tindak lampahnya Rasul, baik petunjuknya, semuanya yang nyocoki dengan apa yang ada dalam khuluq, sirah dan hudanya Rasul, maka sesuatu itu berarti hak atau benar. Wa ma khalafaha bahwa al-batilu. Tapi jika sesuatu itu tidak cocok atau berselisih atau tidak sama, ya, dengan apa yang ada pada Rasul, baik khuluqnya, sirahnya, hudahnya, maka itu adalah sesuatu yang batil. Maksud di sini adalah bagaimana kita untuk ingin mengetahui apakah itu benar atau batil, cukup dengan mengaca. Cukup Rasulullah dibuat cermin, dibuat ukuran. Ya, Rasulullah yang dibuat ukuran. Akhlaknya Rasul itu bagaimana? Seandainya Rasul itu tertawanya hanya tabassam, mesem, tapi ternyata kalau kita guyune los wak umpamanya, apakah itu sesuai dengan khuluqnya Rasul, akhlaknya Rasul? Kok tidak sesuai? Ya oleh iso gak usah guyu ngakak. Maksudnya seperti itu. Tindak lampahnya Rasul seperti tentang sholatnya, yang perilakunya Rasul kepada orang yang lain, orang yang lemah, kepada tetangga, kepada siapapun, kita langsung saja melihat cermin kita langsung kepada Rasulullah. Pokoknya sesuatu itu kalau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sesuai petunjuknya Rasulullah, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang hak. Tapi sebaliknya, jika tidak, maka sesuatu itu menjadi batil. Ya. Kemudian riwayat yang kedua dari Habib bin Asyahid. Ini periwayatan ini berarti adalah bisa kita katakan sebagai periwayatan yang di situ ada konsep peran dari seorang ayah. Ya, di sini Habib bin Syahid qala li ibnihi mengatakan kepada putranya dalam arti nuturi, memberi nasihat atau mu'idhah kepada putranya. Nah, di sini membutuhkan peran seorang
Ayah. Jadi peran ayah itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat penting sekali. Peran ayah itu sangat penting sekali. Ya, di sini Habib bin Asyahid berkata kepada anaknya, kancanono wong sing ahli fikih. Maksudnya apa? Ini hubungannya dengan majelis ilmu. Kancani wong sing ahli fikih, jangan kemudian beranggapan waduh, aku dikongkon bapakku ngancani wong ahli fikih, piye carane aku iki sungkan, piye carane koncoan? Caranya adalah selalu bersama dalam majlisul ilmi, ya, berada dalam majlisul ilmi. Kalau kita sudah berada, ini Habib bin Syahid mengatakan kepada anaknya, lek wis awakmu iso ngoncoi wong sing ahli fikih, ya, melalui majlisul ilmi atau yang lainnya, maka ta'alam minhum adabahum. Lek wis ngono belajar adab nanggone wong sing ahli fikih. Jadi kita kepada orang yang berilmu, ketika kita berada di majlisul ilmi, itu jangan hanya mendengarkan saja, tapi belajar adab kepada orang yang ahlul ilmi, kepada orang yang memberikan ilmu atau kepada orang yang ahli fikih tersebut. Piye salate didelok, oh Pak Yai iki salate ngene ta. Oh iya berarti aku lek salat kudu ngene. Oh dalam cara berpakaiane piye. Ya, itu maksudnya belajar adab itu di situ. Oh ternyata lek mari salat iku ndonga dikir-dikir, ya. Belajar dari siapa? Dari ahli fikih tersebut. Kenapa? Katanya Habib Syahid, nak kancanono wong sing ahli fikih. Nek wis ngono belajar adab nanggone wong ahli fikih mau. Mergo apa bagiku nak? Aku luwe seneng, ya. Aku luwe seneng sampeyan iku belajar adab timbangane sampean iku belajar ilmu sing macem-macem, belajar ilmu wakeh, belajar hadis sak pirang-pirang tapi tidak punya adab. Ya, tapi tidak punya adab. Ini berisi nasihat Habib bin Asyahid ini, nasihat kepada anaknya bahwasanya utamakanlah adab. Sampai ketika zaman belajar pun itu jangan hanya untuk mendapatkan ilmu saja, tapi belajar adab nanggone gurumu. Ini betapa pentingnya adab. Sampai Habib tadi bilang begitu. Nah, Habib ini juga adalah seorang yang alim juga, seorang yang alim. Jadi di sini peran ayah sangat penting, ya. Besok jika kita semuanya, kalian semuanya para santri, pada akhirnya juga akan menjadi ayah, ya. Jangan anak itu pasrah bongkoan wis apa jare makne, apa jare mbokne, apa jare mamae, apa jare umie. Tapi ayah juga harus apa? Berperan dalam hal ikut memberikan suatu nasihat. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri di surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu la ya bunayya la tusyrik billah. Itu menunjukkan bahwasanya Pak Yai Luqman ini memberikan nasihat, wa huwa ya'iduhu, memberikan mau'idhah, memberikan nasihat pitutur nanggone anak-anake. Mulakno lek sampeyan dituturi wong tuwane aja ngremeng wae. Itu berarti ayah yang baik. Jangan merasa wis tapak ceramah wae, pidato wae. Jangan, ya. Berarti itu kamu harus bersyukur punya ayah yang masih peduli. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Di sini ada diceritakan bahwasannya Sofyan bin Uyainah itu adalah seorang yang ahli zuhud, orang yang alim, ahli ibadah, ahli puasa,
dia juga orang yang ahli hadis. Belajar ilmu hadis itu sejak usia 10 tahun. Ya, sejak usia 10 tahun. Kalau kita usia 10 tahun, lapo? Ngerasakno belajar hadis. Mancing. Ya. Jadi ini usia 10 tahun sudah belajar ilmu hadis. Makanya dia terkenal dengan orang yang ahli hadis, ya. Padahal sejarahnya Sofyan itu ayahnya adalah tukang tukar uang. Tukang biasanya ngijoli duit dari rupiah ke yang lainnya, ya, tukang tukar uang. Kemudian Sofyan ini berguru kepada Amru bin Dinar. Ceritanya ketika Sofyan berjalan diajak ayahnya, ya, kemudian bertemu dengan Amru bin Dinar, sehingga sang ayah menyuruh Sofyan, Sofyan iku ana wong alim, khidmah nang wong alim iku. Khidmah nang wong alim iku. Ya, ladenono wong alim iku. Golek ilmu nang gone wong sing alim itu, yaitu Amr bin Dinar. Kemudian si Sofyan itu membawakan tali dari keledainya Amr bin Dinar. Dan Amr bin Dinar menuntun membacakan 8 hadis kepada Sofyan. Seketika itu juga Sofyan langsung hafal. Sehingga Amr bin Dinar saking senengnya ketika keluar masjid langsung Sofyan didoakan, dan akhirnya Sofyan benar-benar menjadi orang yang alim, orang yang zuhud, ya, dan orang yang ahli ibadah. Beliau adalah ulama sunni, imam sunni, dan meriwayatkan 7.000 hadis. Sofyan ini meriwayatkan 7.000 hadis. Ada ucapan atau perkataan dari Sofyan yang patut kita pakai, patut kita jadikan pedoman atau bisa kita ambil, ya. Di sini Abu Sofyan pernah mengatakan, siapa orang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain, maka dia sudah termasuk orang yang sombong. Sedangkan sombonglah yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Adam. Di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Jadi ketika malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, siapa yang enggak mau sujud? Hanya iblis. Kenapa? Aba wastakbara, bangkang dan merasa lebih dari Adam. Lah apa aku sujud nang Adam? Aku ambil Adam podo wae, podo-podo hambane menungso. Hambane Gusti Allah. Podo-podo hambane kok lapa aku sujud nang Adam. Itu kan berarti ada kesombongan. Karena inilah, ya, karena kesombonganlah yang menghalangi perbuatan baik. Makanya ayo kita berusaha untuk tidak berbuat sombong. Nah, ini ada trik dari Sofyan. Piye carane ben gak sombong? Nomor 1, jika kita bersama dengan orang yang lebih tua, maka kita harus punya pemikiran atau berpikir bahwasanya beliau orang yang lebih dulu banyak beramal. Sehingga kita tidak akan sombong. Karena apa? Merasa nek ana wong sing tuwek, sing luwih tuwek mesti ngerasa beliau orang yang lebih tua, berarti yang lebih dulu beriman, berarti lebih dulu beramal. Aku guru ngono apa-apa nih. Lah, punya pikiran seperti itu, akhirnya gak sido sombong. Ketika berhadapan dengan orang yang kecil, ya, ketika berhadapan yang kecil, kita berpikir berbalik.
gak oleh sombong. Oh, aku jek pentel, jek kencur, enggak boleh. Itu berarti kita punya apa? Rasa sombong. Ketika kita berhadapan orang yang lebih muda dengan kita, maka kita berpikirnya seperti ini. Oh alah, aku sing luwih tuwek berarti aku sing luwih akeh maksiate nanggone Gusti Allah. Arek iku sik gurung sepiro maksiate, oleh luwih tuwek aku berarti aku sing luwih akeh maksiate. Dengan demikian kita dengan siapapun itu akan bisa berbuat baik. Tidak sedikit pun ada rasa sombong. Yang ketiga, ketika kita berhadapan dengan orang yang selalu menghormati kita, selalu memuliakan kita, biar ben awake dhewe gak sombong, gak merasa yo senda ndak aku anake Wakgub, aku anake Wakgub, aku anake Wak Menteri, aku ponakane si A si B. Ya mesti aku dihormati. Biar tidak punya perasaan seperti itu, ketika kita dihormati, ketika ada orang yang menghormati kita atau memuliakan kita harus berpikiran seperti ini. Ya Allah, saya tidak boleh bangga dengan penghormatan ini karena besok ini ditanggung jawabkan kepada Allah. Karena perlakuan ini menjadi tanggung jawab, harus dipertanggungjawabkan besok kepada Allah. Sehingga walaupun dipuji tetap tidak sombong. Dan sebaliknya, ketika kita menghadapi orang yang menghina kita atau orang yang tidak pernah menghormati kita juga tidak langsung marah dan yang lain-lain sebagainya. Oh, awakmu iki gak rotane aku iki anake kiai. Gak rotane bapakku iki dokter. Aku kok gak menghormati? Biar tidak seperti itu. Ketika ada orang yang tidak menghormati kita tancapkan dalam hati kita bahwasanya saya mendapat perlakuan seperti ini berarti karena dosa-dosa saya. Tidak mungkin saya diperlakukan seperti ini kalau tidak karena kesalahan dan dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Insya Allah dengan trik ini kita akan terhindar dari sifat sombong. Ya, semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat sombong. Waqala lan dawu sapa Ruwaim radhiyallahu anhu, radhiya muga ridhani sapa Allah anhu saking Ruwaim. Ya bunayya anak ingsun, ij'al dadekno sira ilmaka ing ilmu sira milhan ing uyah wa adabakalan ing adab sira dakikon ing tepung glepung-glepung. Ini juga peran ayah. Di sini Ruwaim, nama lengkapnya Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi. Ruwaim ini adalah ahli Quran, ahli tasawuf. Bahkan menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, ya beliau adalah pakar Al-Quran dan ahli fikih. Ya, ahli fikih. Ruwaim mengatakan kepada anaknya, ini juga peran sang ayah ya, mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. He anakku, dadekno ilmumu iku koyok dene uyah, lan dadekno adabmu iku koyok dene tepung. Napa hubungane uyah ambek tepung? Kalau dari sifatnya uyah iku sebagai penyedap. Jadi ilmu iku gawe penyedap. Ya. Kalau tepung sifatnya itu lembut. Ya, tepung itu lembut. Sampai nek beradab ya yang lembut, lemah lembut bukan berarti kelemar dan kelemar. Harus bisa membedakan. Terose ning ida wingi ten pengajian, kengken sing lemah lembut mlakune halah koyok bidadari turun dari kayangan. Maksudnya tidak itu. Lemah lembut itu apa?
memberikan kasih sayang kepada orang lain, tawaduk kepada orang yang lebih tinggi ya, dan yang lain-lain sebagainya. Itu maksudnya jadikanlah adabmu sebagai tepung. Kemudian hubungannya apa oleh adab iki kok diumpamano tepung? Ilmu itu diumpamakan garam. Cara kasarane itu komposisi tepung dengan garam itu lebih banyak mana? Lek sampean umpama gawe adonan. Lebih banyak tepung. Jadi antara adab dengan ilmu, komposisinya harus banyak adabnya. Lek sampean duwe ilmu A, ilmu B, ilmu sampean setinggi langit. Adab sampean harus di atasnya langit. Nah, seperti itu. Kalau keilmuan sampean itu seandainya ukurannya 1 kilo, adab sampean harus 5 kilo. Nah, ini hubungannya garam dengan tepung. Nek sampean walik, sampean gawe adonan uyahe sing 1 kilo, tepunge mek gawe rasa-rasan tok 3 sendok, piye rasane? Gak sida dadi masakan. Ya, makanya ini komposisinya itu antara tepung dengan garam harus banyak tepungnya. Setinggi apapun ilmu, kalau tidak lebih tinggi adabnya, maka itu tidak sempurna. Pinter kurang wajar. Ya, akhir uang itu gak ngarani arek iku lu pinter gak. Sing ketok apa nih kurang ngajari. Makanya di sini harus lebih banyak adabnya daripada ilmunya. Secara komposisi jika digabungkan. Makanya jika sampai nanti belajarnya sampai S3 umpamanya, mondoknya sampai puluhan tahun, ikut justru belajar adabnya, menanamkan adabnya harus lebih tinggi, harus lebih banyak. Saya mohon para santri dimanapun berada, ketika sampean mondok entah setahun 2 tahun, seberapapun ilmu yang kalian dapatkan, kalian harus lebih menjaga adab, terutama kepada orang tua, kepada tetangga ketika di rumah, kepada siapapun harus lebih diutamakan adabnya. Ya, jadi ini yang termakna yang tersirat dari yang dikatakan oleh Ruwaim. Wa qala lan dawa sapa Ibnul Mubarak, sapa Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Mubarak, nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang sethithik, minal adabi saking adab, iku ahwaju iku luwe butuh, minna saking kita ila kadzirin maring perkara kang akeh, minal ilmu saking ilmu. Ibnul Mubarak, putrane Pak Mubarak yang namanya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, mengatakan bahwasanya sakjane kita itu lebih butuh adab. Lebih butuh adab, senajan itu mek tuwiti itu lebih dibutuhkan daripada ilmu yang banyak. Jadi timbang-timbangannya itu antara ilmu dengan adab harus lebih apa didahulukan adab, ya. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Siapa Mubarak niku? Sinten Pak Mubarak niku kok sampai nduweni putra Abdullah bin Mubarak sing pinter, sing alim? Mesti semuanya itu orang yang alim, orang yang sukses itu mesti ada rentetan, ada pengaruh dari orang tua. Dan itu karena akhlak orang tua. Di sini diceritakan bahwasanya Bapak Mubarak itu orang yang berkulit hitam, tapi berhati salju. Wah, ya, berhati yang putih. Seandainya gadis-gadis melihat ngono wis ora katene aku
gelem dipek bojo wong iku. Wong kok wireng. Wah, ya. Tapi ya Pak Mubarak ini ternyata akhlaknya hebat. Akhlaknya hebat. Beliau adalah penjaga kebun anggur dari tuannya. Suatu saat tuannya itu gini, Rod Mubarak, aku pingin ngincipi anggur, golekno anggur sing legi, sing enak, sing apik kowe. Tak pangane. Nggih. Wis manut, gak tau mbantah, diomongi apa selalu nggih. Nggih, siap. Nek sampean siap. Oh, ya. Jadi nggih, siap. Iku lah mbek kanca, lah mbek guru aja siap, jangan ya, bukan tempatnya itu. Diotos yai ini kok siap yai. Ya. Nanti nggih tuan siap. Ketika diambilkan diputekno, juragane iki langsung kepuh-kepuh. Apa? Mercing-mercing. Rod Mubarak, aku mau lak pesen tak kon njupukno anggur sing enak sih. Saman kok njupukno anggur kok wecut ngene. Ngene kok enak. Nggih, ngapunten tuan. Kenapa? Mergi kula niki mboten semerap pundi anggur sing manis kali sing boten, sing ecok kali boten. Lah apa kok garo ngamu bendina nunggoni kebon? Selama saya menjaga kebun tidak pernah memakan walaupun itu rutuane, gak pernah memakan buah itu walaupun hanya satu. Duh, saking jogoe kaya iku mau. Akhirnya tuane merasa, wah, arek iki tibae ireng kulite tok. Tibae akhlake putih. Wis aku duwe anak wedok ayu tapek mantu. Yo iki sing tak goleki. Ya, yo iki mantu sing tak goleki. Wong sing akhlake apik. Mergo wong nek akhlake apik, iku sembarang kalire mesti apik. Wong nek akhlake apik, ibadahe insyaallah apik. Ya, keilmuane nrimo keilmuan nrimo ilmu apa iku ya penak. Iku lek akhlake apik. Akhirnya temenan. Bu. Anake dhewe iki lak wis wayahe digolekno mantu. Aku wis duwe calon, Bu. Sinten, Pak? Yaiku Mubarak. Ya Allah, Pak, sampean iki temen ta? Gak keliru ta? Oh, gak Bu, aku gak keliru. Ya Allah, tukang kebone awake dhewe sing ireng iku ta. Le ojo ngomong ireng. Aku ndelok akhlake, ndelok atine. Akhirnya benar dinikahkan dengan anaknya. Ya, dinikahkan dengan anaknya, akhirnya mempunyai anak Abdullah ibnul Mubarak yang juga alim. Karena siapa? Anak sukses, anak berhasil berarti karena memang orang tuanya juga baik, akhlake adabe api. Sopo wae mbok santri, mbok alumni sing ben kepingin duwe anak alim, wis saiki ayo ditoto akhlake. Ya, ayo ditoto akhlake. Akhlak iku nomor 1. Sampai Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah yang pertama. Ya. Jadi itu ceritane Ibnul Mubarak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi
علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفتح لنا وقرباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفتح لنا وقرباتي لنا في ديننا رب فانفعنا ببركتهم الذي ينفعنا رب فقنا وفتح لنا وقرباتي لنا رب فانفعنا ببركتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ببركة الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.